Baik, karena narasumber kita pada siang hari ini sudah hadir ya di ruang Zoom kita, yaitu Mbak Neni Nurhayati. Langsung saja menyingkat waktu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kami ucapkan kepada seluruh sahabat-sahabati. Baik, baik, baik Mbak. Karena narasumber kita, sekedar info kepada sahabat-sahabati semuanya, baru saja sampai rumah ya, sepertinya Mbak Nini baru selesai dari kampus atau baru selesai ini ya, ada rapat di luar, jadi kita tunggu sebentar ya sahabat-sahabati semuanya. Ya, barangkali kepada sahabat-sahabati semuanya Mbak, boleh mulai, tapi aku izin off cam dulu ya, soalnya baru nyampe banget nih. Oh iya Mbak. Baru selesai diskusi offline di sana. Oke. Di sini maksudnya. Oke. Baik, Mbak. Ya, kepada sahabat-sahabati semuanya, kita bisa melanjutkan ya untuk dibuka forum Zoom pada siang hari ini. Ya, kepada sahabat-sahabati, mungkin berkenan untuk meng-on kamera ya, biar kita bisa lebih dekat ya, lebih mengenal ya satu sama lain ya. Bisa? Oke, sepertinya ini ya, masih dalam keadaan kasih. Mungkin yang lainnya, sahabat-sahabati. Terima kasih. Oke, kita langsung saja ya. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang terutama pertama-tama kepada narasumber kita pada siang hari ini, yaitu Mbak Neni Nurhayati. Dan juga kami ucapkan selamat datang kepada seluruh sahabat-sahabati dimanapun sahabat-sahabati berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini, siang hari ini kita akan ada pelatihan ya. Kita akan ada pelatihan menulis yaitu artikel, opini dan esai oleh ahlinya langsung ya, yaitu Mbak Neni Nurhayati yang sudah cukup banyak karya tulisnya termuat ya atau dimuat di berbagai media nasional yaitu mykompas.com atau tempo.co dan juga masih banyak media lokal yang berhasil dalam artian tulisan-tulisan Mbak Neni diunggah di media tersebut. Oleh karena itu, sebelum kita memulai forum Zoom ini, pelatihan menulis ini, alangkah baiknya kita memulai dengan bacaan Al-Basmalah secara bersama-sama. Oleh karena itu, mari kita mulai forum online ini, yaitu pelatihan menulis artikel, esai, dan opini. Semoga pelatihan ini bisa berlangsung dengan lancar dan semoga ilmu yang didapat bermanfaat dan bisa dengan mudah dicerna begitu ya dan diaplikasikan ke dalam tulis menulis seperti itu. Oleh karena itu mari kita mulai dengan bacaan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja kita pastinya sudah penasaran ya dengan materi yang akan dijelaskan dan dikupas tuntas oleh ahlinya langsung seputar dunia tulis-menulis, khususnya menulis artikel, opini, dan esai. Namun sebelumnya sahabat-sahabati semuanya, rasanya kurang gregetnya kurang gitu ya kalau semisal kita tidak mengenal siapa narasumber kita pada
hari ini seperti itu. Oleh karena itu, izinkan saya selaku host Ning Izmi Nugraheni akan membacakan kurikulum kita dari Mbak Neni Nurhayati. Baik, sahabati di sana bisa terlihat ya? Apa bisa terlihat? Bisa. Baik, terima kasih. Baik, dengan itu saya bacakan ya terlebih dahulu kurikulum kita dari Mbak Neni Nurhayati. Nama Neni Nurhayati, usia 28 tahun, alamat rumah ya, Forum Asri Residence Block C32 Tasikmalaya. Kontak personnya bisa barangkali sahabat-sahabati mencatat bila ada sesuatu yang ingin ditanyakan terkait tulis menulis ke Mbak Neni, monggo 081 3200 91612. Dan juga selain itu ada nomor telepon lainnya ya, 082 1281 82 931. Kemudian di situ ada juga emailnya ya. Barangkali ingin mengirimkan tulisan ya ke Mbak Neni terkait tulisan ini sudah benar atau bagaimana, apa perlu tambahan atau revisi seperti itu. Dan juga ada Instagram Mbak Neni. Jadi bisa di-follow ya sahabat-sahabati. Jadi untuk mengetahui seputar kegiatan Mbak Neni, apa saja tulisannya, kemudian Mbak Neni kegiatannya apa aja sekarang begitu, bisa tuh banget di follow, yaitu di @neni1783. Bisa boleh langsung di stalking sekarang juga ya, pasti sahabat-sahabat semua lagi pegang handphone tuh kan. Langsung aja yang selanjutnya yaitu pekerjaan. Nah, beliau sekarang menjabat sebagai Direktur Eksekutif Demokrasi and Electoral Empowerment Partnership atau DIP ya, Indonesia. Jadi salah satu lembaga institusi yang bergerak di bidang terkait isu-isu demokrasi, kemudian demokrasi politik ya kurang lebihnya, dan kemudian pilkada atau pemberdayaan perempuan seperti itu. Terus kemudian Mbak Neni sebagai peneliti di USAID Madani. Dan juga yang ketiga ada tim penilai indeks keterbukaan informasi publik pusat. Nah, jadi Mbak Neni juga merupakan bagian dari tim penilai indeks keterbukaan informasi publik pusat. Riwayat pendidikan beliau bisa sahabat-sahabat lihat di sana. Beliau S1-nya di UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Karena beliau berasal dari Tasik ya, Tasikmalaya, jadi beliau S1-nya di UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Terus S2-nya saat ini yang masih berlangsung ya, Mbak Neni S2-nya di Universitas Pajajaran, yang program studinya yaitu Ilmu Komunikasi. Pengalaman organisasi Mbak Neni cukup banyak sekali, bisa sahabat-sahabati semuanya lihat di depan layar. Ya, ada Ketua Advokasi PWIPM Jawa Barat, Sekretaris Umum Nasyiatul Asiyah Kabupaten Tasikmalaya, Wakil Ketua Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak KNPI, dan juga beliau pernah menjabat sebagai Bendahara MPI Kabupaten Tasikmalaya, dan juga yang terakhir menjadi bagian daripada Lembaga Hukum dan Kebijakan Publik Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Pengalaman pekerjaannya juga cukup banyak, yaitu ada diantaranya ada Panwaslu Kabupaten Tasikmalaya, Panwaslu Kota Tasikmalaya jadi 2 kali ya, 2015, 2017. Kemudian staf pengajar. Nah, yang tak kalah pentingnya nih, Mbak Neni ini karya tulisnya luar biasa ya, banyak sekali. Jadi Mbak Neni ini cukup produktif sekali, sahabat-sahabati semuanya bisa dicontoh ya Mbak Neni ini. Jadi beliau ini
aktif sekali menulis begitu, menyuarakan isu-isu yang kekinian, isu-isu yang lagi marak diperbincangkan di media sosial kayak gitu. Jadi ikut apa ya, mengambil peran begitu di media sosial untuk apa ya, bersuara terkait sesuatu yang harus diluruskan begitu ya. Menjadi sesuatu yang seharusnya begitu. Karya tulisnya bisa dilihat kurang lebihnya karya tulisnya Mbak Neni ini seputar isu politik ya, demokrasi kayak gitu. Terus yang terakhir juga Mbak Neni mengangkat isu perempuan, kemudian juga hoax kayak gitu ya. Dan itu bisa dilihat oleh sahabat-sahabatku di sana, berbagai media online ya yang memuat tulisan beliau mulai dari detik.com, kemudian kompas.com. Itu CV-nya emang nggak muncul, Mbak. Nggak muncul. Jadi cuman tulisan CV aja tapi nggak muncul gitu. Word-nya tuh nggak muncul. Jadi teman-teman pada nanya tuh. Oh ya, sebentar. Di sana tampilannya cuma kurikulum vitae. Iya. Sekarang sudah terlihat belum? Nah, udah ada. Alhamdulillah. Nah, jadi sahabat-sahabati semuanya bisa sahabat-sahabati lihat di depan layar di sana ya masing-masing. Tulisan karya tulis Mbak Neni ini luar biasa sekali ya. Jadi mengupas tuntas terkait isu politik, demokrasi, perempuan dan juga hoax begitu ya. Dan juga itu bisa sahabat-sahabati semuanya bisa dilihat di sana bahwasanya itu diterbitkan di kompas.com, detik.com, Republika begitu ya. Jadi sudah tingkatan media nasional. Jadi kesempatan yang sangat luar biasa dan tidak bisa disia-siakan pada siang hari ini untuk belajar langsung pada ahlinya yaitu Mbak Neni Nurhayati. Oleh karena itu, sudah tak sabar lagi ya rasanya untuk menyimak ya secara langsung materi dari Mbak Neni terkait menulis artikel, esai, dan opini. Oh ya, sebelumnya kita sapa terlebih dahulu nih Mbak Neni ya. Halo Mbak. Ya, Assalamualaikum semuanya. Salam silaturahim, salam kenal juga ya. Selamat siang dan salam sejahtera. Salam sehat utamanya ya, karena kita semua sepakat ya bahwa di era pandemi ini kebahagiaan adalah hal yang paling penting. Jadi kalau di wilayah di saya nih di Jabotabek, Jawa Barat, itu kasus angka peningkatan COVID lagi naik signifikan. 100% semua rumah sakit juga sangat penuh gitu ya, karena klaster keluarga. Itu lagi klaster keluarga. Mungkin implikasi dari libur panjang kemarin ya, pada saat Idul Fitri dan juga ditambah libur-libur panjang lainnya, sehingga peningkatan kasusnya melonjak signifikan gitu. Dan beberapa dosen di Universitas Pajajaran juga, Mbak Izmi, itu banyak juga yang meninggal dunia karena COVID, karena tidak tertolong ya. Sekarang agak sulit untuk donor plasma konvalesen gitu. Jadi untuk teman-teman ya stay safe and healthy for all tentunya. Karena kesehatan sekarang ini jadi sesuatu hal yang sangat mahal sekali begitu ya. Iya Mbak, memang betul sekali. Memang harus tetap stay safe and healthy ya Mbak ya dimanapun berada. Kalau misalnya tadi Mbak cerita di Bandung nih sedang melonjak ya COVID nih. Tapi kalau misalnya di Madura, khususnya di Pamekasan, masih ini Mbak ya, masih bisa dibilang tidak sampai cuman beberapa
beberapa desa aja yang khususnya di kabupatennya, di Kabupaten Pamekasannya itu memang COVID itu lumayan banyak begitu. Tapi kalau misalnya di desa-desa itu nggak seberapa begitu. Tapi yang lagi marak sekarang itu yang diperbincangkan itu Bangkalan begitu. Jadi kan Bangkalan ini lagi melonjaknya ya Mbak ya. Jadi setiap yang dari Bangkalan ke Surabaya itu harus swab dulu gitu di jembatan Suramadu. Jadi banyak viral-viral itu di media sosial terkait orang Madura khususnya Bangkalan yang melewati jembatan Suramadu itu. Ya, Iya. langsung saja karena ini kita sudah bertegur sapa dengan narasumber kita sudah pernah. Saya kira Mbak Izmi boleh dibantu ya untuk share Ya, screen materinya. baik. Dengan itu saya langsung saja ya, saya persilahkan kepada Mbak Neni untuk memaparkan materi terkait menulis artikel, esai, dan opini. Ya, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk semuanya. Terima kasih kepada PMII UIN Sunan Ampel ya yang sudah mengundang begitu ya saya dalam pelatihan opini esai di media massa, khususnya memang di media nasional. Salam silaturahim semuanya. Barangkali di antara teman-teman ada yang tidak tahu ini siapa nih Neni Nurhayati gitu ya. Saya kebetulan saat ini tadi sudah disampaikan oleh Mbak Izmi menjabat sebagai Direktur Eksekutif Demokrasi and Electoral Empowerment Partnership. Apa itu DIP? DIP adalah organisasi non-pemerintah dan non-profit yang saat ini sebetulnya kita concern melakukan kajian, advokasi, pemantauan, kemudian civic education di dalam hal politik, demokrasi, dan kepemiluan. Dan di DIP sendiri sekarang sudah mulai masuk ke isu-isu perempuan dan anak ya, termasuk juga mungkin tulisan-tulisan saya bisa dilihat oleh teman-teman semua di Google itu terkait dengan isu perempuan dan anak. Sebetulnya gini ya, saya ingin sampaikan di awal bahwa kemampuan dan keilmuan menulis saya itu sebetulnya masih sangat minim sih. Makanya pada momentum ini sebetulnya kita ya sama-sama dan saling belajar aja gitu ya. Justru saya sekarang lagi istirahat dulu untuk menulis di media nasional karena sekarang lagi berkutat di jurnal-jurnal. Jadi sekarang lagi banyak menulis di artikel-artikel ilmiah yang itu harus masuk dalam terindeks Scopus gitu. Jadi itu lebih berat lagi perjuangannya. Sebetulnya gini, bicara menulis tentu tidak hanya sekedar bagaimana tips menulis ya, tapi juga berbicara bagaimana konsistensi dan kepercayaan diri, sehingga tujuan akhir kita membangun trust, membangun karakter, saling menghargai, membangun peradaban itu bisa kita dapatkan. Jadi kalau sekarang nih Zoom ini harapannya hanya bisa menulis, saya kira tips menulis itu sudah banyak sekali bertebaran di YouTube. Teman-teman bisa searching aja di YouTube, misalnya Neni Nurhayati DIP, itu pasti aja ada yang keluar tuh. Tips-tips menulis saya di media nasional, karena saya pernah diwawancara oleh Mas Akbar Zainuddin. Akbar Zainuddin itu adalah penulis bestseller Manjada Wajada. Jadi kalau teman-teman pernah membaca buku Manjada Wajada, saya kira ini buku yang sangat viral sekali gitu ya, Manjada Wajada ini. Beliau penulisnya sangat dekat dengan saya dan pernah mewawancarai saya karena saya itu termasuk dulu tuh yang rajin banget nulis di media nasional. Jadi seminggu itu bisa 2-3 kali termuat di media nasional, dan saat ini sudah ada sekitar 500 tulisan yang termuat di media nasional, dan itu tersebar di Kompas, kemudian Tempo, kemudian Republika, kemudian Media Indonesia, dan lain-lain. Jadi itu ya, tentu saja harapannya bukan hanya sekedar bisa menulis, karena tips menulis itu sudah banyak bertebaran di YouTube, bahkan di dunia maya juga dipenuhi dengan itu. Tentu harapannya tidak hanya sekedar bisa menulis, tapi juga bagaimana menargetkan membuat ekspektasi yang jauh lebih besar dari itu. Nah, next, slide kedua. Pramudia Anantatur pernah berkata,
slide kedua, Mbak. Nah, kata Pramudia Anantatur, orang boleh pandai setinggi langit. Selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Karena menulis adalah kerja-kerja keabadian. Jadi kalau kalian misalnya patah hati, jatuh cinta, maka menulislah. Orang tidak akan pernah tahu seberapa sering kita jatuh cinta, seberapa sering kita sakit hati. Karena kita tidak pernah mengabadikan itu. Jadi kalau teman-teman jatuh cinta, teman-teman merasakan sakit hati gitu ya, sakit hati sekalipun itu menjadi sesuatu hal yang bisa kita abadikan. Makanya jangan main-main sama penulis. Jadi kalau menyakiti hati penulis, maka engkau akan abadi di dalamnya. Jadi nah gitu, banyak banget teman-teman saya tuh yang bilang, udah, nyakitin Neni tuh jangan pernah mau nyakitin Neni, karena apa? Karena Neni penulis gitu. Jadi kalau nyakitin Neni, siap-siap kita akan pernah abadi di dalamnya. Nah, maka jangan pernah main-main ya sama urusan hati. Jadi maksudku, kalau kita sakit hati yang menulis, kemudian kalau kita jatuh cinta juga menulis, karena itu yang akan membuat pengalaman kita, kemudian membuat keseharian kita itu menjadi lebih bermakna dengan menulis. Next. Senior saya juga ya, Kang Fahad Pahdepi itu pernah bilang, Kang Fahad Pahdepi itu yang sekarang lagi hits juga gitu ya, sebagai influencer, pernah mengatakan bahwa dunia ini, peradaban ini, itu digerakkan oleh orang-orang yang memiliki gagasan dan karya. Singkat kata, gagasan itu lahir dari mana? Gagasan itu lahir dari penulis. Dan setiap penulis tentu saja memiliki alasan. Kenapa memilih untuk menulis? Dan bahkan ada yang menjadikannya menulis itu sebagai sebuah profesi. Nah, saya sendiri kemudian menulis itu berangkat dari banyak keresahan dan gejolak batin yang dirasakan. Khususnya pada tahun 2014 gitu ya, yang berkecimpung di dunia semi politik, melihat keterlibatan kaum perempuan di dunia politik itu kerap kali dijadikan sebagai sebuah objek gitu, oleh kandidat pasangan calon, bahkan oleh politisi-politisi. Kan kita lihat ya, bagaimana perempuan diobjektifikasi di media sosial dan lain sebagainya. Kemudian atas dasar gejolak batin itu tentu saja banyak ternyata mereka, kaum perempuan yang harus berurusan dengan hukum akibat minimnya pengetahuan dan pendidikan politik. Dan lebih mirisnya lagi, sebetulnya perempuan di dunia politik ini kan hanya dijadikan sebagai pelengkap gitu ya. Kenapa hari ini kita melihat ada banyak sekali kebijakan yang tidak pro terhadap perempuan dan anak, bahkan bias gender. Berangkat dari keresahan itulah kemudian saya memutuskan untuk menulis. Paling tidak dengan menulis, tulisan saya itu bisa dibagikan kepada orang terdekat dan sedikitnya mampu memberikan wawasan tentang apa itu demokrasi, apa itu feminisme, apa itu kesetaraan gender, dan lain-lain. Makanya tulisan yang pertama kali saya buat itu adalah terkait dengan bagaimana tentang peran perempuan dalam pengawasan partisipatif kepemiluan. Meskipun memang ya fokus saya, karena kalau buku ya tidak banyak diterbitkan gitu ya, tapi kalau artikel itu bisa dengan cepat viralnya. Nah, next, udah ini Mbak, udah slide ketiga. Saya tidak pernah membayangkan gitu ya, bagaimana ketika di media massa itu tidak ada kolom opini. Mau kemana kita membagikan keresahan yang dirasakan seperti tadi yang saya rasakan. Jadi kolom opini ini memang sangat membantu sekali dalam menyampaikan unek-unek, apalagi terkait dengan kebijakan yang tidak sesuai dan menuai kontroversi. Dan ini juga bisa mendorong para pemangku kebijakan untuk lebih aware. Saya sering banget mengkritisi berbagai kebijakan yang dikeluarkan, baik misalnya oleh pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah, termasuk juga untuk mengkritisi beberapa hal, isu-isu krusial yang terjadi. Misal nih, kemarin lagi maraknya soal 75 orang yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan KPK. Bagaimana kemudian saat itu saya menulis mengenai
negara demokrasi dan darurat korupsi. Nah, artinya saya tidak pernah membayangkan ketika misalnya kolom opini itu tidak ada di media massa, maka tentu saja tidak ada gitu ya unek-unek kemudian untuk bisa ada ruang kita mencurahkan gagasan, sumbangsih pemikiran untuk bangsa, masalah yang dibahas gitu ya. Nah, kenapa kemudian di media massa ini ada halaman opini? Jadi halaman opini itu merupakan ruang yang diberikan untuk menampung berbagai ide, gagasan, pergulatan pemikiran di masyarakat dan menggambarkan secara utuh tulisan para pakar. Next. Nah, ini adalah beberapa hal ya yang biasanya ada di media massa. Misalnya pertama ada kolom. Kolom ini biasanya media telah menentukan nama-namanya. Jadi kalau saya nih jadi kolumnis kan, kalau saya kompas.com itu udah jadi kolumnis. Jadi itu udah ditentuin nama-namanya. Oh, Neni yang biasanya nulis soal demokrasi, kalau nggak demokrasi dia bersuara tentang pilkada, kemudian kalau enggak juga dia pasti menulisnya tentang sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan perempuan. Kemudian ada esai. Esai ini biasanya tampil di rubrik mingguan. Jadi ada esai, kemudian ada juga cerpen gitu ya. Kemudian ada surat pembaca. Apa itu surat pembaca? Surat pembaca itu untuk publik menulis dalam bentuk tulisan yang pendek. Kemudian ada resensi. Resensi itu biasanya hadir misalnya kayak di Kompas, di Jawa Post itu biasanya seminggu sekali ya, biasanya ya hari Minggu gitu ya untuk hadirnya. Kemudian ada tajuk rencana. Jadi tajuk rencana ini biasanya para penulis spesial di redaksi itu. Nah ini macam-macam fitur yang ada di media massa, teman-teman kalau mau misalnya ngirim ke kolom itu berarti jelas ya harus kolumnis dulu. Kemudian misalnya mau ke surat pembaca atau mana ini harus betul-betul ditentukan. Tapi paling tidak mungkin kirimannya bentuk artikel gitu ya, artikel opini. Next, Mbak. Nah, ini hal-hal yang harus diperhatikan ya ketika misalnya teman-teman mau menulis. Itu pertama kita harus mengenali dulu karakter media. Karena biasanya karakter masing-masing media, satu media dengan media yang lain itu beda. Jadi kalau kita menulis gayanya di Republika, kemudian gayanya di media Indonesia, gayanya di Kompas, kemudian di Tempo, itu berbeda. Kalau misalnya Tempo, itu dia senangnya sesuatu hal yang kritis-kritis. Jadi Tempo itu pasti memuat tulisan yang kritis, kemudian yang analisisnya tuh tajam, terus dia berani mengungkapkan sebuah fakta dan realita. Beda halnya dengan Republika. Jadi kalau Republika itu lebih pada ada nuansa-nuansa Islamnya gitu ya. Kemudian misalnya kalau media Indonesia tuh lebih pada ya karakter tulisannya tuh dia cenderungnya ya normatif-normatif aja sih sebetulnya ya. Apa yang diutarakan tuh jadi nggak terlalu kayak Tempo gitu, nggak terlalu tajam tulisan kita gitu. Terus misalnya mengenal juga detik.com nih. Jadi untuk menulis di Detik itu biasanya ya tulisan-tulisannya tuh ringan gitu, mudah ngalir gitu ya. Bahkan dibaca oleh orang awam sekalipun tuh bisa paham gitu. Jadi itu lebih kepada bagaimana cerita dan pengalaman kita. Nah, ini sebetulnya karakter-karakter media ini yang harus teman-teman kuasai ya, karena masing-masing media tuh punya karakter sendiri dan beda-beda. Kemudian topik atau isu. Nah, topik atau isu itu juga menjadi sesuatu hal yang mesti diperhatikan. Kenapa? Karena topik isu ini betul-betul harus yang aktual gitu. Jadi kalau nggak aktual ya, sekarang misalnya lagi ngehitsnya isu soal peningkatan COVID yang tajam. Terus tiba-tiba kita nulis soal wacana ekonomi dalam Islam yang nggak akan dimuat gitu. Ya bukan nggak akan dimuat, kecil kemungkinannya untuk dimuat karena yang disoroti itu adalah topik atau isu-isu aktual. Kemudian timingnya juga harus pas, makanya harus cepat gitu ya kalau ngirim di media nasional tuh karena ternyata
saingan kita juga banyak gitu, dan di antara saingan kita tuh ya kita harus menjadi yang pertama, kemudian harus ada spesifikasi kita gitu, spesifikasi kita, kemudian analisis kita juga akan diperhitungkan, termasuk juga misalnya ketika kita ngutip-ngutip tokoh-tokoh atau siapa, itu juga pasti akan diperhitungkan. Kemudian penguasaan isu. Biasanya media massa itu, media nasional khususnya, dia akan tracking. Kalau misalnya saya nih saya pernah nulis soal negeri darurat demokrasi. Itu pasti akan dicek dulu nih. Ini capable nggak sih nulis kayak gini gitu. Terus dia itu biasanya di tracking lewat Google. Pernah ada nggak tulisannya tentang Neni, atau misalnya statementnya, komentar-komentarnya gitu, yang berkaitan dengan hal itu. Karena kalau enggak tuh biasanya ya agak sulit gitu ya untuk kita bisa masuk. Kemudian metode penulisan juga tentu ini menjadi hal yang perlu diperhatikan gitu ya, bagaimana metode penulisan titik koma, kemudian tidak ada tipe dan lain-lain, itu juga hal yang sebetulnya harus betul-betul diperhatikan gitu ya. Kan gini ya, kalau misalnya kita melihat sebuah persoalan gitu ya, misalnya tentang COVID ini kan isu yang sebetulnya perspektifnya itu sangat luas ya. Jadi siapapun itu bisa menulis soal COVID ini. Sebetulnya tidak ada alasan untuk kita itu kehilangan ide, karena setiap isu itu bisa kita lihat dari berbagai sudut pandang. Misalnya nih, soal COVID. Soal COVID itu kalau kita bicaranya bansos, itu ternyata banyak sekali yang disalahgunakan bansos itu. Maka kemudian kita bisa melihat COVID ini dari perspektif politik. Kemudian ada COVID ini ya tentu berkaitan dengan hal kesehatan misalnya. Ya orang jelas lah ya, COVID ini pasti berkaitan dengan isu-isu kesehatan, bagaimana kemudian tips untuk mencegah COVID dan lain sebagainya gitu. Kemudian COVID ini juga berkaitan dengan isu psikologi, bagaimana orang itu bisa bertahan, bisa beradaptasi, bisa tetap survive dalam kondisi yang tertekan seperti sekarang ini. Itu kan hanya bisa dianalisis oleh ahli-ahli psikologi gitu. Kemudian ahli komunikasi misalnya kayak saya, itu bisa saya melihat bagaimana pola komunikasi keluarga di era pandemi COVID. Atau misalnya kita mengidentifikasi bagaimana pola komunikasi yang dilakukan oleh para pejabat daerah. Kenapa bisa terjadi, bagaimana manajemen isu misalnya, kemudian bagaimana manajemen pemasaran soal COVID ini, sehingga kok banyak ya orang itu masih nggak percaya loh adanya COVID sekarang ini. Orang tuh masih menganggap teologi fatalistik gitu. COVID ini nggak ada kok. Gitu. Kalau betul-betul orang itu belum pernah merasakan bagaimana rasanya kena virus COVID. Nah, hal-hal kayak gitu kan, itu kan berhubungan dengan komunikasi ya. Bagaimana manajemen sebuah pengelolaan isu itu kok nggak sampai gitu ke masyarakat. Dan masyarakat bisa menganggap bahwa COVID ini nggak ada. Nah, ini bagi saya tuh sangat menarik gitu ya. Jadi, sebuah isu itu bisa kita lihat dari berbagai mana pendidikan anak saat ini ketika misalnya di era pandemi COVID, daring dan lain sebagainya, itu juga bisa kita potret. Nah, jadi sebetulnya dari manapun Anda background-nya, itu tidak ada yang namanya kehilangan ide, kehabisan ide, itu nggak ada gitu. Jadi ya sebetulnya bukan kita kehabisan ide atau kita nggak ada gagasan, ya karena keterbatasan kita dalam hal berwacana, keterbatasan kita dalam hal pengelolaan isu, keterbatasan kita dalam wawasan dan lain sebagainya, itu juga betul-betul sangat mempengaruhi gitu ya terhadap hal itu. Kemudian gini, yang perlu diperhatikan juga gini ya, kadang saya juga berpikir ya, apa mungkin tulisan-tulisan saya yang dimuat di media massa itu karena memang mood redaktur gitu. Saya pernah berpikir kayak gitu, karena
mungkin saja mood redaktur itu lagi berpihak sama saya, terus kemudian muat tulisan saya gitu ya. Jadi bukan karena kualitas tulisan saya yang bagus, tapi karena mood redakturnya aja lagi berpihak. Kan nggak kebayang ya, sehari itu misalnya kayak di Kompas, di detik.com itu bisa tulisan yang masuk itu bisa sampai puluhan atau bahkan ratusan. Dan nggak kebayang, aku juga nggak kebayang kok bisa ya tulisan saya tuh bisa goal gitu. Nah, saya kadang berpikir gitu. Terus, tapi juga tentu aja ya, saya punya yang namanya metode penulisan, bagaimana kemudian tulisan saya itu bisa dimuat. Misalnya, buat judul yang menarik, tidak lebih dari 5 kata agar tidak menyulitkan editor. Kemudian lead menarik itu bagaimana kata-kata pertama itu harus menjadi kata-kata yang itu betul-betul sangat menarik perhatian redaktur gitu. Jadi terlepaslah kesananya itu mau kayak gimana, yang penting bikin paragraf pertama itu adalah sesuatu yang sangat menarik. Kemudian perhatikan juga yang dibaca gitu ya, sesuatu yang original, misalnya bagaimana pembukaannya, analisisnya, kesimpulannya, itu betul-betul harus terintegrasi antara pembukaan, kemudian pembahasan, juga penutup. Tulis secara utuh gitu, kalau ada gagasan baru yang fresh untuk pembaca. Kemudian tulis sesuatu yang sebetulnya belum pernah dituliskan oleh orang lain. Dan kita harus pinter-pinter baca peluang. Jadi menulis itu bukan hanya sekedar menulis aja, tapi kita harus menulis dengan hati. Sama halnya dengan kita berbicara. Berbicara itu kan kalau kata teori retorikanya Aristoteles itu ada etos, pathos, logos. Bagaimana yang kita bicarakan itu kita memiliki kredibilitas untuk bicara soal itu. Kemudian ada logis gitu ya. Yang kita tulis itu bisa masuk akal. Kemudian kita juga etos, pathos, logos. Yang terakhir tuh bagaimana kemudian kita bisa menarik hati pembaca, menarik hati redaktur. Jadi menulis kalau hanya sekedar menulis sih ya biasa aja gitu ya. Tapi bagaimana ketika orang itu membaca tulisan kita, itu seolah-olah posisi orang yang membaca itu seperti kita sedang menulis. Nah, itu sudah menulis dengan hati. Jadi kalau ada teman-teman saya tuh yang bilang, saya tuh kalau baca tulisan ini tuh kok seolah-olah saya lagi emosi gitu ya. Saya nulis sedih, yang pembaca juga jadi ikutan sedih. Saya menulis dengan kondisi bahagia, pembaca juga sama ikut bahagia. Nah, sehingga ketika menulis itu tidak asal gitu ya, tapi betul-betul ada sebuah kepekaan, ada sebuah awareness, ada sebuah sense of responsibility gitu ya. Nah, kemudian perhatikan waktu tayang, hari kalender, tentu ini nggak bisa ya. Jadi kalau Anda mau kirim, dimuatnya hari Senin, berarti sekitar hari Kamis tuh udah benar-benar terkirim, atau misalnya hari Jumat, karena apa ya itu tadi ya, kompetisi di media nasional itu sangat kompleks gitu, dan banyak banget. Dan yang nulis juga kan, itu adalah orang-orang yang betul-betul punya kapabilitas yang tinggi. Kemudian penguasaan isu tentu saja, gaya penulisan gitu ya. Jadi gaya penulisan di opini itu tidak ada aturan baku gitu ya, bagaimana menulis opini. Tapi mesti diingat juga bahwa opini itu bukan artikel ilmiah, bukan jurnal ilmiah yang sekarang ini saya tulis misalnya di jurnal Scopus Sinta dan lain-lain tuh enggak kayak gitu. Jadi opini itu benar-benar benar-benar sederhana banget sih, bahasa-bahasanya itu ya bahasa-bahasa keseharian kita. Tapi itu juga tentu kalau kita nggak nguasain ya agak sulit juga gitu. Kalau untuk menulis satu alinea aja tuh kadang juga sangat sulit. Kemudian perhatikan tanda baca, jangan sampai kata yang misalnya gitu ya, karena sulit lagi untuk mencari kata tuh kadang-kala kata yang itu dalam satu alinea tuh bisa aja mencapai 10 gitu. Nah, kalau gitu kan nggak bagus juga gitu ya. Dan tentu ini yang harus dihindari tuh pengulangan kata, misalnya kata yang, kata dalam, kata pada, itu kadang-kala penulis pemula gitu ya, itu kadang sering banget gitu untuk menuliskan itu tuh berulang-ulang.
Dan tentu saya kira sikap sebuah penulis itu juga sangat next, mungkin bisa next, Mbak. Nah, saya kira juga sikap penulis dalam sebuah tulisan juga itu menjadi hal yang sangat penting. Jadi jangan ambigu gitu ya, jangan menggantung, fokus pada isu, jangan banyak hal yang dibahas, jangan banyak bertele-tele. Itu harus betul-betul jelas arahnya, kemudian rekomendasinya itu apa. Jadi kalau nulis tuh ya kalau cuma sekedar nulis, terus misalnya analisis, nggak ada rekomendasinya tuh buat apa gitu. Nanti kita akan latihan ya, maksudnya teman-teman bisa lihat tulisan saya gitu. Nah terus disarankan banyak membaca. Jadi kalau misalnya kita mau nulis tuh kan menulis tuh nggak mungkin orang bisa menulis kalau dia nggak banyak baca. Jadi banyak membaca tuh menjadi salah satu literasi yang sangat dibutuhkan gitu ya untuk untuk kita. Oh iya ya, itu ya udah ke sana ya. Nah next, udah ini. Nah kemudian ini ya soal banyak sekali orang itu yang kemudian mentok nulis. Ada orang yang bersemangat menulis tapi karena jarang membaca ya mentok gitu. Jadi akhirnya kurang memahami isu yang sedang dikuasai, yang sedang ditulis, pada akhirnya mandek di tengah jalan. Maju mundur, maju mentok gitu ya, mundur pun ya kecebur. Jadi pada akhirnya nggak jadi nulisnya gitu. Jadi kalau dianalogikan tuh ibarat sayur tanpa kuah. Jadi bukan persoalan writer block gitu ya, tapi karena memang kurang menguasai aja wawasan dan ilmunya. Nah, kemudian menulis juga adalah menjelaskan tentang next mungkin, Mbak. Nah, ini ya kriteria umum itu betul-betul asli, bukan plagiat, bukan saduran, bukan terjemahan. Belum pernah dimuat di media massa ataupun penerbit lainnya, topik aktual, relevan, dan jadi perbincangan hangat. Kemudian substansinya juga menyangkut kepentingan umum, artikel mengandung hal baru. Jadi kalau artikelnya gitu-gitu aja ya, gimana mau bisa menarik redaktur? Penyajian artikel juga harus dengan bahasa yang populer, luwes, dan mudah dipahami, dan panjang artikel itu beragam ya, tergantung bagaimana kebijakan medianya. Ada yang misalnya kayak Kompas tuh sampai 5.000, ada yang misalnya dibatasi sampai 1.500, kayak Kedaulatan Rakyat itu kan cuma 1.500 ya, cuma 700 berapa gitu. Nah itu juga perlu diperhatikan. Kemudian menulis itu kan menjelaskan isi dunia, dan membaca itu adalah kuncinya gitu. Jadi untuk menjadi penulis yang baik, calon penulis itu tentu untuk mendahulunya itu tentu untuk memperbanyak bacaan ya. Membaca berarti kita mengisi amunisi perbendaharaan kata, kemudian pola, karakter, tulisan gitu ya, yang dihasilkan. Dan menulis itu tentu tidak mudah, tapi bukan berarti tidak bisa. Next. Nah, apa yang didapat bila tembus media nasional? Kita bisa dikenal orang. Jadi saya untuk menjadi seperti hari ini, jadi orang mempercaya tuh direktur eksekutif misalnya saya sering diundang di forum-forum media nasional. Orang jadi tahu misalnya, saya kan kemarin sering banget ya muncul tuh di diskusi-diskusi sama para tokoh misalnya. Itu karena salah satunya itu karena tulisan. Jadi kalau dulu saya tuh nggak kebayang, kalau dulu tuh saya nggak nulis tuh orang nggak akan tahu saya. Gitu. Kalau dulu tuh kan tahun 2015-2016 tuh opini itu masih menjadi hal yang masih banyak dicari orang gitu ya tulisannya. Kalau sekarang kan banyak ya media, jadi bisa viral opini apapun tuh lewat media. Tapi tentu kalau kita masuknya ke media yang kredibel kayak Kompas, Detik itu bisa tinggi gitu ya rating kita, dan orang bisa cepat gitu. Kemudian dapat honorarium ya tentu ya. Saya tuh dulu freelance saya tuh ya dari nulis. Jadi selain gaji di kantor tuh
saya pasti dapat honor nulis tuh sekitar 4-5 juta sebulan. Belum kalau tulisan kita tuh dilombakan lagi. Saya kan pernah beberapa kali menjadi pemenang menulis ya di tingkat nasional. Itu honornya tuh sampai 10 juta, 15 juta. Dan itu kita dikasih lagi gitu. Tapi itu udah tembus di media nasional. Jadi tembus di media nasional, kemudian kita lombakan itu juga dapat lagi gitu. Jadi dapatnya tuh bisa berkali-kali lipat. Orang tuh kan nggak cuman tahu kita gitu ya, tapi ternyata kita juga dapat elektabilitas dan lain sebagainya. Kemudian mendapatkan nilai akademis. Kalau teman-teman yang bergerak di akademisi ya tentu ini jadi poin ya untuk nambahin. Tapi kalau misalnya kayak saya tuh itu juga bisa orang tuh melihat nilai intelektualitas kitanya gitu. Next. Nah, bagaimana untuk penulis pemula? Saya kira PMI ini kan udah punya community writer gitu ya. Jadi teman-teman bisa saling muatin antara satu dengan yang lainnya. Kita masing-masing tuh ada di topik isu yang berbeda ya. Kita saling menguatkan aja gitu. Terus tentu saya kira sekarang tuh lebih mudah ya untuk banyak bisa mengirimkan tulisan-tulisan kita tuh kan ada banyak media yang sangat terbuka gitu ya. Kalau misalnya tulisan kita nggak dimuat di media nasional, kita bisa masukin ke media lokal. Terus kita juga misalnya bisa masukin ke web-web yang itu adalah pengelolanya teman kita gitu kan. Kalau Mbak Neng Izmi sendiri kan udah punya ya kayak misalnya Nur Syam itu kan. Nah, itu teman-teman bisa kontribusi di sana. Jadi sebenarnya bisa viral juga sih ya. Apalagi saat ini tuh mudah banget lah buat viral tuh tinggal disebarin aja sama teman-teman tuh ya viral gitu. Kemudian minta masukan. Jadi jangan merasa bahwa tulisan kita itu udah bagus. Tentu kita butuh banyak masukan dan saran dari yang lainnya karena bagaimanapun tulisan kita tuh jangan pernah merasa bahwa tulisan kita tuh sempurna. Next. Udah, ini aku mau share. Nah, ini tulisan saya nih. Ada di Pikiran Rakyat, kemudian ini di koran Tempo, kecil banget ya nggak kelihatan. Kemudian ini di koran Sindo, karena saya gini ya, kalau kirim ke media nasional tuh saya nggak punya korannya, jadi kadangkala kita tuh dikirim juga sama temen, ini nih ada tulisan kamu hari ini terbit kayak gitu. Terus ini ya di detik.com, ini Detik tuh gede loh lumayan, 750 honornya. Kompas.com, terus Republika. Kalau mau nanya honor media massa tuh tanya ke saya. Soalnya saya udah pernah semua media tuh udah pernah dimasukin. Jadi tahu bagaimana honor masing-masing media. Next. Nah, ini di Media Indonesia. Jadi bicara soal calon tunggal, pilkada yang anomali. Lihat deh judul-judulnya tuh, judul itu tuh bisa merangkum semua tulisan kita gitu. Kayaknya udah deh. Mbak bisa di stop. Nah, teman-teman, kemarin saya nulis dengan Mbak Najwa Shihab. Ini teman-teman mungkin bisa lihat ya, ini Najwa Shihab, ini Neni Nurhayati. Jadi 30 orang ini tuh adalah penulis perempuan terpilih se-Indonesia untuk menulis soal ibu kemanusiaan di hari ulang tahunnya Buya Syafi'i Ma'arif. Itu ada Profesor Alimatul Kiptiah, ada Mbak Sita, kemudian ada Mbak Kalis Mardiasi, ada Mbak Lia Fahmi, ada Mbak Hening, ada Grace Natali. Grace Natali mungkin teman-teman tahu ya. Grace Natali itu Ketua Partai Solidaritas Indonesia di tingkat pusat. Kemudian ada Mbak Hoirunisa Nur Agustiati, itu beliau Direktur Perludem. Kemudian ada Mbak Letzia Taufani yang kader ini ya. Ini banyak juga yang non Muslim ya yang nulisnya tuh, yang kuliahnya di Lyon Paris. Kemudian ada Mbak Najwa Shihab, ada saya sendiri, terus ada Mbak Rahmawati Hussein yang bergerak di isu-isu kemanusiaan dan lain-lain. Jadi ini baru launching kita kemarin buku ini.
soal ibu kemanusiaan dan sold out teman-teman semua. 10.000 kan nyetak 100.000 buku itu sold out, semua habis, sekarang lagi dicetak lagi. Jadi itu mungkin yang bisa disampaikan, nanti kita bisa lanjut di diskusi dan tanya jawab. Tapi sebelum itu saya mau share screen, kita masuk aja ke Google maksudnya untuk mengetahui gimana sih cara nulis itu. Mbak bisa di stop dulu ya. Oke, masuk ke apa ini ya? Masuk ke mana ya Google? Ini kali. Sini aja ya. Saya searching misalnya Neni Nur opini Neni Nur Hayati aja ya. Banyak tuh di Kompas nih, ini Kompas aja ya. Media yang kredibel. Nah, ini tuh tulisan saya di Kompas nih. Nih misalnya korupsi dan darurat demokrasi. Kita lihat ya. Kok nggak bisa? Nih, kalau tulisan saya dimuat di Kompas tuh pasti aja di sininya Nasional Kompas. Dan kadang-kala yang dimuat tulisan di sini tuh dimuat juga di koran Kompasnya. Tapi ada juga yang enggak sih. Jaringan koneksiku kayaknya lagi nggak bagus. Ini aja ya. Kayak misalnya calon tunggal dan pilkada yang anomali ini. Peningkatan jumlah daerah dengan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam pilkada serentak 2020 ini bisa mengancam demokrasi di tengah pandemi. Selesai. Terus perkuat dengan data, berdasarkan data KPI, sebanyak 25 pasangan calon bla 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 bla. Daerah itu antara lain bla 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 bla. Nah, kenapa bisa meningkat jumlah ini? Nah, ternyata kita kupas nih di sini penyebab calon tunggal. Ini contoh aja ya. Penyebab calon tunggal. Kita tahu nih. Kita merujuk misalnya pada tulisan siapa tokoh gitu ya. Penyebab calon tunggal itu kenapa? Terus kita kasih solusinya. Bagaimana masa depan demokrasi ke depan? Nah, jadi saya kasih solusinya tuh kayak gini. Ke depan, negara harus memikirkan bagaimana pengaturan pencalonan pilkada, partai politik wajib untuk melakukan kaderisasi yang serius sebagai basis pekerjaan politik agar surat rekomendasi tidak begitu saja diperjualkan dalam pilkada, namun juga harus menjaga ruang demokrasi yang mampu melahirkan pemimpin berintegritas. Selain itu, revisi undang-undang pilkada juga partai politik adalah sebuah keniscayaan untuk memutus mata rantai oligarki dan hadirnya calon tunggal. Kayak gitu. Ini di Kompas nih nggak kebuka-buka, kebuka nih. Nah, terus atau misalnya bisa pakai data dulu di awal. Data yang dikeluarkan Indeks Transparansi Internasional Indonesia tahun 2020. Indonesia berada di peringkat 102 dari 180 negara. Nah, terus kita analisis nih, kenapa bisa muncul korupsi yang merajalela di negara ini? Terus kupikir hilangnya adab politik. Jadi bikin kayak gini-gini tuh benar-benar harus menarik juga gitu, headline yang kayak gini tuh. Kayak gitu. Apa ya tulisan aku yang paling sedih? Oh ya, tulisan aku yang paling sedih itu soal ini melawan perempuan melawan terorisme ya. Ini tulisan aku sebagai aku tuh sedih banget karena aku nulisnya itu lagi sedih. Jadi kalau kalian lagi sedih, lagi patah hati, kita
penulis tuh enak, bisa nulis aja gitu. By the way, ini kok banyak yang ini ya. Nah, ini kayaknya handphone aku. Apa? Terlalu banyak. Mana ya tadi searching detik ya? Aku nggak ada. Ini berisik ya di sini tuh, emang anak saya tuh berisik banget. Jadi harap dimaklum ya, karena saya itu pelaku nikah muda teman-teman. Jadi sekarang itu ya lagi ngurus bocil-bocil. Nah ini tuh tulisan saya, jadi langsung kan muncul pertama. Dan ini tuh viral banget dulu ya. Dulu waktu aku masih muda. Jadi sekarang tuh harus kalian yang menggantikan posisi saya. Nih. Tuh ya. Indonesia kembali berguncang atas kasus kejahatan teroris yang mengakibatkan hilangnya beberapa nyawa. Kan ini kan, nah bikin yang kata-kata satu kalimat aja, tuh yang misalnya benar-benar bikin redaktur tuh juga menarik gitu. Tuh kan kayak gini nih. Aku ini nulis lagi emosi banget. Aku ini emang nulis lagi emosi ya. Mulai dari saat ini, hendaknya kita semua meningkatkan kewaspadaan. Aksi teror tersebut bisa saja terjadi di mana saja, kapan saja, dengan cara apa saja. Barangkali tidak pernah terpikir sedikit pun dalam pikiran kita bahwa mereka adalah para pelaku teror. Para pelaku teror adalah satu keluarga. Suami yang melakukan doktrin kepada istri, juga anaknya yang melakukan aksi jahat dengan dalih jihad dalam Islam. Sungguh ironis, bagaimana mungkin seorang ibu melakukan legitimasi kepada anaknya bahwa Islam mengajarkan terorisme. Anak yang tak berdosa pun akhirnya meregang nyawa karena ulah busuk mereka yang tidak bertanggung jawab. Perempuan tidak boleh tinggal diam ketika darurat terorisme sudah terjadi. Nah ini aku benar-benar lagi emosi banget gitu, dan orang juga yang bacanya itu juga emosi gitu. Ya gitulah pokoknya intinya ya. Jadi nulis itu sebenarnya mudah-mudah gampang. Jadi saya tuh menulis mulai di media nasional, ya terkirim di media nasional itu sekitar tahun 2016. Ini udah lama banget. Gitu. Jadi tapi sekarang udah agak pensiun. Soalnya sekarang ada banyak hal yang harus diurus ya sekarang mah, belum lagi misalnya sekolah, belum anak, belum enggak sih, anak juga dari dulu sama. Karena sekarang ada banyak tuntutan lain aja. Yang ya kayak misalnya diskusi juga kan itu butuh benar-benar waktu, nguras waktu untuk bikin materi dan lain sebagainya. Itu aja mungkin ya yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, kita bisa berlanjut di diskusi. Saya boleh sambil minum ya. Lapar juga, belum makan siang. Ya, saya kembalikan ke Mbak Ibu. Baik, terima kasih Mbak atas waktunya dan sekaligus pemaparan materinya terkait menulis ya. Sebagaimana disampaikan oleh Mbak Nedi, bahwasanya berbicara soal menulis bukan hanya sekedar menulis, melainkan bagaimana kita untuk terus bisa konsisten ya Mbak ya, untuk terus menulis gitu. Ya. Ada target begitu ya Mbak ya. Nah ini nih yang menjadi problem utama Kak, sepertinya. Kurang lebihnya problem utama dari sahabat-sahabati di sini begitu ya, untuk terus konsisten menulis. Saya pribadi aja kalau bicara untuk konsisten terus menulis masih jatuh bangun gitu. Nah, kiranya langsung saja ya, mungkin barangkali dari sahabat-sahabati di sini ada yang ingin ditanyakan secara langsung ke Mbak Neni, bisa meng-on-kan kameranya ya, dan dipersilahkan untuk bertanya secara langsung ke pemateri kita yang luar biasa pada hari ini, yaitu Mbak Neni.
Dipersilahkan kepada sahabat-sahabati, apa ada yang ingin ditanyakan? Permisi saya, Ning. Baik, dipersilahkan sahabat Andani. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya untuk penyelenggara juga Mbak Neni yang benar-benar luar biasa sekali untuk kedua kalinya saya bertemu secara online gitu ya. Yang ingin saya tanyakan ini kan menulis memang pada dasarnya tuh mudah-mudah susah. Nah, untuk seperti penulisan opini atau esai atau katakanlah berita itu sendiri kan pasti butuh ide ya, Mbak. Nah, untuk mencari ide ini benar-benar sangat susah kalau menurut saya gitu kan. Saya juga masih belajar gitu. Nah, mungkin untuk pencarian ide itu mungkin tipsnya atau bagaimana sih cara agar kita itu bisa tahu, oh hal seperti ini tuh yang benar-benar bisa menarik gitu. Ide-ide yang seperti ini, ide-ide liar katakanlah. Nah, untuk mencari ide liar itu bagaimana Mbak Neni? Mungkin begitu, terima kasih. Iya, luar biasa sekali. Terima kasih kepada sahabati Andani atas pertanyaannya yang mungkin bisa langsung dijawab oleh Mbak Neni. Ya, saya kira gini ya, untuk mencari ide itu sebenarnya kalau kita tidak banyak membaca tuh akan sulit. Jadi ide itu muncul ketika kita bisa berdiskusi dengan orang lain. Ide itu bisa muncul kapan saja sih sebenarnya. Atau aku kadang lagi nyetir gitu ya, lagi nyetir mobil tuh kadang berpikir di jalan tuh, oh iya aku mau nulis ini. Nah ketika ide itu datang langsung kita tulis. Jadi kalau enggak kita tulis tuh biasanya suka hilang gitu aja gitu ya. Terus kadang lagi mandi, kita juga kan sering ya, lagi mandi tuh aku ngerasain banget kalau dulu waktu aktif jadi penulis tuh, lagi mandi juga kadang suka ada inspirasi untuk bikin tulisan apa gitu. Terus misalnya kadang ya banyak hal sih sebetulnya tapi yang paling penting tuh ide bisa kita dapatkan dengan kita banyak membaca dan kita juga banyak berdiskusi. Jadi ide itu akan muncul kalau tidak apa yang kita kuasai juga tidak terlalu luas gitu ya. Jadi biasanya kita juga butuh kolaborasinya itu dengan membaca dan menulis. Karena kalau nggak ada membaca dan menulis biasanya agak sulit gitu ya untuk bisa mencari ide yang benar-benar natural gitu. Dan ide itu kan yang nggak dipunyai oleh orang lain gitu. Jadi bikin sesuatu hal yang nggak dimiliki orang lain, nggak pernah ditulis orang lain, dan itu ditulis sama kita. Mungkin bisa aja ada kesamaan dengan penulis yang lain, tapi sebetulnya ada yang khas, ada yang muncul dari tulisan kita gitu. Kayak gitu. Jadi menurut saya sih ide itu ya bisa didapatkan dengan banyak membaca dan berdiskusi dengan yang lain. Karena kalau nggak gitu kadang agak sulit juga. Intinya itu ya Mbak ya untuk Andani. untuk mencari ide atau mendapatkan ide yang liar ya Mbak. Yang pertama memang tidak bisa dipungkiri yaitu banyak membaca ya Mbak Nen ya. Banyak. Jadi kita tuh kadang ya itu ya, ide tuh kan sebenarnya bukan nggak ada ide. Saya itu paling anti untuk mengatakan kita nggak punya ide, bukan itu. Kita kehilangan ide itu nggak ada, bagiku ya nggak ada. Tapi karena wawasan kitanya yang nggak luas, bagiku ya, wawasan kitanya yang terbatas dan nggak luas, makanya kita tuh mentok gitu. Tapi kalau wawasan kita luas, bacaan kita banyak, bahkan ide itu tidak dicari ya, tapi datang sendiri dan itu bejibun. Ini harus saya tulis lebih dulu gitu. Kayak gitu. Nanti pada akhirnya juga akan kayak gitu. Cuman bagi saya sih teman-teman ya harus mau mulai berproses ya. Untuk menjadi saya sampai sekarang, sampai saat ini kan bukan tanpa tantangan dan hambatan. Saya tuh banyak banget tantangan dan hambatan yang dihadapi ya. Tapi kalau kita udah punya komitmen dan konsistensi itu kita akan mendisiplinkan diri kita sendiri. Jadi disiplin aja diri sendiri itu. Misalnya setiap hari itu saya tuh emang berlangganan ya, yang Kompas itu pasti saya berlangganan. Dan saya untuk mencari informasi mengenai bagaimana kesemrawutan negara ini tuh pasti tiap pagi tuh bangun tidur yang saya baca apa? Kompas. Pagi-pagi tuh aku pasti baca Kompas.
selain dari yang lain ya, maksudnya yang lain-lainnya itu ya itu mas sunnah lah gitu, tapi yang wajibnya itu. Jadi dari sana tuh kadang muncul ada banyak ide buat nulis nih yang nggak ada di tulisan opini para tokoh hari ini tuh apa, misalnya soal ini. Jadi kita juga jadi banyak terstimulus gitu untuk berpikir, terstimulus untuk banyak berkreasi, berinovasi juga. Gitu Mbak. Jadi memang ini Mbak ya, selain baca buku gitu ya Mbak ya, juga harus update informasi ya Mbak ya setiap hari gitu. Jadi secara tidak langsung itu jadi kata Mbak Nini stimulus begitu ya Mbak ya. Dan juga kalau kita misalnya di era saat ini ya Mbak ya, kita bilang ada beberapa orang yang masih meminati media cetak gitu ya, koran ya saya. Tapi bagi anak milenial begitu ya Mbak ya, mungkin lebih tertariknya media online begitu ya Mbak, atau ya di media sosial lainnya ya, Instagram dan segala macamnya ya Mbak. Kalau misalnya nah itu gimana begitu Mbak? itu gimana? Apa bisa juga muncul ide dari sana begitu Mbak? Kalau misalnya kita seringnya interaksinya atau seringnya mainnya media sosial, Instagram, Twitter, Facebook gitu. Ya kan, tapi gini ya, maksudnya mau main Instagram, mau misalnya main Facebook juga yang nggak apa-apa, tapi cari misalnya tulisannya yang berkualitas, yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Bagi saya sih nggak ada masalah ya, karena media nulis itu tuh bisa di mana aja. Cuman yang paling penting adalah kita juga harus bisa menyaring dan memfilter informasi. Jadi jangan sampai justru yang kita baca itu adalah hoax, justru yang kita baca itu adalah sesuatu yang sebenarnya mengandung disinformasi dan lain sebagainya gitu. Nah makanya saya sih ya jelas aja ya, cari media yang kredibel gitu. Kayak misalnya kan Kompas tuh, langganan Kompas tuh nggak mahal ya, cuma 50.000 sebulan. Jadi ya karena cuma 50.000 sebulan, kenapa sih kita nggak mengorbankan hanya uang jajan kita sedikit itu buat gitu, buat langganan. Aku sih gitu ya. Cuman mungkin kan gini ya, sekarang memang di era keterbukaan informasi yang berkecamuk saat ini tuh sebenarnya lebih mudah juga kita banyak mendapatkan ide, seperti misalnya bagaimana juga kita bisa melakukan diskusi di media sosial dan lain sebagainya. Itu juga bisa memunculkan. Hanya kemudian gini, memang kita harus pintar-pintar mencari segmentasi. Jadi kalau misalnya kita mau nulis tuh segmen kita tuh mau siapa? Anak muda kah, perempuan kah, kemudian kolonial kah, atau siapa? Nah itu juga penting untuk dipetakan agar memang kita punya segmentasi pembaca yang khusus. Jadi kalau di kompas.com itu saya punya segmentasi pembaca yang khusus. Paling tidak kalau bicara soal demokrasi dan politik, itu anak muda pasti masuk. Terus misalnya teman-teman kita yang bergeraknya di isu tentang perempuan, politik, pilkada itu juga masuk. Jadi kita punya segmentasi khusus gitu. Kayak gitu sih. Pernah nggak Mbak Neni muncul ide saat berselancar di media sosial begitu? Ya, sering lah. Ide itu kan bisa muncul kapan saja, di mana aja, aku bilang. Termasuk misalnya ketika aku misalnya lagi nyetir mobil nih, aku melihat ada fenomena menarik gitu ya, yang perlu kita teliti dan perlu kita tuliskan. Misal aku melihat bagaimana kasus misalnya kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi. Ini kita perempuan ini nggak boleh tinggal diam nih. Saat itu juga aku nulis tuh, perempuan melawan kekerasan seksual gitu, kayak gitu. Jadi sebenarnya itu tuh kan hal-hal yang remeh-temeh ya, tapi sebenarnya dengan kita juga melihat banyak fenomena realitas, itu juga bisa jadi satu ide sih. Dan yang terpenting bagi saya tuh, kita itu harus punya awareness and sense of responsibility. Bagi penulis tuh itu penting, karena bagaimana kita bisa menulis dengan melibatkan hati. Kan kalau nulis hanya sekedar nulis mah ya banyak gitu. Tapi bagaimana menulis kita tuh benar-benar dari hati, benar-benar melibatkan hati. Kayak misalnya
Nulis tuh kayak kita, makanya topik tulisan itu betul-betul harus yang kita kuasai, harus betul-betul yang kita sukai. Kenapa? Ibaratnya topik kita, isu kita itu adalah pacar kita gitu. Kebayang nggak sih kalau itu adalah pacar, pasti kan kita sayang-sayang, kita perhatikan dan lain sebagainya. Terus apapun akan kita lakukan untuk kebahagiaan. Nah sama, isu dalam sebuah tulisan juga kayak gitu. Kalau aku nih karena banyak bergerak di bidang demokrasi dan politik tuh, aku setiap hal yang berkaitan dengan politik, kebijakan, misalnya munculnya RU, munculnya rancangan undang-undang yang enggak sama sekali kontroversial dengan masyarakat gitu ya, kemudian ada hal yang perlu dibenahi dan lain sebagainya, sukai ya karena kita sayang gitu ya, sayang banget loh aku tuh sama negara ini tuh, aku nggak mau negara ini tuh bisa tercederai gitu, sama siapapun tuh nggak mau. Jadi kalau kata Sri Mulyani itu bilang, mencintai itu memang melelahkan. Dan mencintai itu butuh banyak pengorbanan. Dan itu bener banget gitu. Jadi dengan kita menyukai topik, maka harus banyak sesuatu yang dikorbankan untuk kita bisa membahagiakan si topik itu sendiri gitu. Kalau saya sih analoginya itu ke sana. Oh iya, ini berkaitan dengan karya yang tidak diterima di masyarakat, bagaimana meningkatkan motivasi diri kita. Saya tuh sering banget ya, apakah misalnya saya menjadi penulis tuh bukan tanpa tantangan? Oh tidak, Marisol. Aku tuh banyak banget menghadapi tantangan, apalagi tulisan-tulisan yang kontroversial. Oh my God, itu banyak banget. Aku kadang ditelepon toko, Neni kamu kenapa di Kompas itu nulisnya kayak gini, bla 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 bla. Tapi santai aja, slow aja kali. termasuk orang yang nggak banyak dipikirin gitu ya. Aku orangnya nggak baperan. Tapi ya aku orangnya nggak baperan kecuali kalau itu berkaitan dengan orang-orang yang kita sayang. Jadi aku tuh kalau orang yang ya tokoh lah, sekelas tokoh nasional lah, tapi nggak perlu aku sebutin di sini. Tokoh nasional tuh bilang sama aku, kenapa kamu nulisnya kayak gini? Aku tuh nggak kenal ini yang kayak gini dan lain sebagainya. Tapi toh kontroversial itu hanya terjadi saat itu aja, udah itu selesai kok. Aku banyak banget. Nggak cuman opini ya, tapi juga artikel ilmiah tuh aku banyak diserang juga sering. Tapi bagiku gini, kalau ada orang yang tidak sepakat dengan tulisan saya, silahkan tulis lagi, silahkan kirim ke media yang sama, silahkan kritik tulisan saya. Saya tuh orangnya terbuka, saya tuh orangnya inklusif, saya nggak anti kritik, saya terbuka kritik untuk siapapun kepada diri saya ketika misalnya, saya juga bukan orang yang merasa I feel right and the other is wrong. Aku nggak gitu. Aku nggak merasa bahwa diri saya benar dan orang lain salah, nggak gitu. Tapi bagaimana kita justru dengan tulisan itu memunculkan diskursus, memunculkan di sini masuk nih politik pemikirannya Jürgen Habermas. Jadi penting untuk membuat diskursus itu. Jadi kalau tanpa tulisan kita mungkin tidak akan riuh, mungkin tidak akan pernah tidak akan pernah muncul gitu diskusi itu. Jadi bagiku membangun sebuah diskursus itu adalah hal yang penting dari sebuah tulisan. Dan kalau tulisan kita tidak banyak disukai orang sih ya slow aja ya. Toh gini ya, toh aku mikirnya gini loh. Toh kita juga lagi belajar, kita juga nggak selamanya harus ada dalam posisi yang benar. Kadangkala kita itu harus banyak belajar juga dari pengalaman agar diri kita bisa lebih bijak dan lain sebagainya. Kataku sih gitu. Motivasinya ya terus jangan pernah pantang menyerah. Karena pesimis kita tidak akan pernah menyelesaikan persoalan bangsa ini. Izin bertanya bagaimana cara penulis pemula berani untuk menulis? Ya harus dimulai dari sekarang. Kalau tidak dimulai dari sekarang, tidak akan pernah akan bisa mencapai tujuan yang kita inginkan. Jadi untuk para penulis pemula tuh jangan banyak alasan, aduh aku mentok, idenya nggak bisa, susah untuk menuliskan kata pertama. Itu tuh pasti nanti juga akan ketemu kok jalannya. Nanti akan ketemu, ritmenya tuh akan ketemu. Jadi
harus berani mau memulai dari sekarang. Kan kalian juga sering sebenarnya bikin makalah dan lain sebagainya, itu tuh bisa banget dijadiin sebuah tulisan. Jadi jangan banyak alasan gitu ya. Anak muda itu adalah dia yang mau mengeksekusi, bukan banyak beralasan. Anak muda itu tidak banyak berwacana, tapi implementasi nyata. Aku sih gitu, berpikirnya ke sana. Ya, bagaimana sahabati? Luar biasa sekali ya sesi tanya jawab ini, begitu antusias ya sahabat-sahabati semuanya di sini. Barangkali masih ada lagi yang ingin ditanyakan nih, yang ingin digali ya terkait tulis menulisnya kepada ahlinya yaitu Mbak Neni. Saya Mbak. Baik, silahkan sahabati. Jadi begini Mbak, mohon izin bertanya. Saya juga sedikit demi sedikit menulis, tapi di sisi lain tulisan saya itu ingin saya tunjukkan ke khalayak yang mungkin lebih awam. Satu sisi saya dikritik oleh beberapa prof saya dan beberapa dokter saya, kalau misal tulisan kamu ini apakah layak dibaca oleh sekelas akademik? Terus saya pernah berpikir gimana ya cara mengupgrade tulisan saya agar itu bisa dibaca khalayak umum, juga dibaca oleh setingkat orang yang akademik. Itu gimana Mbak? Dengan banyak latihan tentunya ya, karena kalau nggak banyak latihan tuh kita nggak akan pernah menemukan ciri khas kita gitu. Jadi saya tuh gini ya, kalau ada tulisan saya di media tanpa harus saya nulis oleh Neni Nurhayati, orang udah tahu itu tulisan saya. Karena saya punya ciri khas sendiri dalam menulis. Nah itu tuh untuk mencapai ke sana itu butuh waktu, butuh proses, dan juga butuh latihan yang tidak pernah berhenti. Jadi sebenarnya kalau saya sih gini ya, kalau mau nulis ya nulis aja, nggak usah kemudian kita berpikir apakah tulisan kita akan layak dibaca atau orang atau gimana, enggak gitu. Toh kita juga pada akhirnya kalau tulisan kita baik, orang juga akan mengakui gitu. Jadi tidak perlu banyak mempertimbangkan hal-hal lain sih. Saya kira kalau mau nulis ya nulis aja, nggak usah jadi banyak pertimbangan. Oh gimana kalau gini, gimana kalau gini. Itu membuat kita kemudian tidak akan pernah memulai langkah kita. Jadi kalau mau nulis ya nulis aja. Jadi nggak usah berpikir tulisan saya layak nggak ya dibaca oleh akademisi, tulisan saya layak nggak ya dibaca oleh. Semua orang itu punya ciri khasnya masing-masing dan punya pengalaman masing-masing yang tidak dirasakan oleh orang lain. Itu penting. That's the point. Jadi jangan pernah sampai sekarang malah mungkin saja saya juga berpikir tulisan saya tuh nggak layak juga dibaca sama ini. Karena tidak akan pernah ada kepuasan yang kita tulis gitu. Makanya kita belajar untuk menjadi lebih baik lagi gitu. Dan bagi saya proses belajar itu adalah proses yang sangat penting dan tidak pernah kenal waktu, tidak pernah kenal usia. Hingga kapanpun tuh long life is education. Sepanjang hidup kita itu adalah untuk belajar. Jadi makanya jangan pernah berpikir tulisan kita layak, tulisan kita apakah jelek atau bagus. Bagiku sih go ahead aja. Jadi maju aja gitu selama memang apa yang kita tulis itu bisa mengedukasi orang lain ya why not sih. Gitu sih. Jadi saya tuh simpel aja. Jadi saya tuh orangnya sangat simpel dan nggak banyak pertimbangan lain-lain ya. Kalau menulis aja. Terus kalau ada orang yang tidak sepakat dengan tulisan saya, ya silahkan untuk mengkritisi, saya tuh gitu. Kalau ada orang yang tidak setuju dengan pendapat saya, orang bisa dengan terbuka melakukan kritik dan lain sebagainya, silahkan. Tapi ya namanya penulis kita harus kuat mental ya. Kuatin mental dulu biar nanti nggak banyak baper gitu. Jadi kalau baper itu tuh cukup aja untuk orang-orang
orang-orang yang kita sayang aja. Lain itu ya biasa aja lah gitu, nggak usah dibawa ke hati. Toh dibawa ke hati pun tidak akan pernah menyelesaikan persoalan dan tidak akan merubah keadaan ataupun kondisi yang ada. Jadi buat apa gitu, kayak gitu, ya udah santai aja kali. Santai aja, soalnya kadang gini ya, bagi saya ya, hidup itu like and dislike itu adalah sebuah keniscayaan. Kita tidak bisa menyuruh orang untuk suka sama kita, dan kita juga tidak bisa menyuruh orang untuk tidak suka sama kita. Jadi, orang yang suka sama kita, orang yang tidak suka sama kita, ya biasa aja. Gak usah dianggap sebagai sesuatu hal yang bisa menghambat kehidupan kita. Rugi banget loh kalau kita tuh terlalu banyak memikirkan sesuatu hal yang tidak semestinya kita pikirin. Itu akan rugi banget karena bagi kita, hidup itu cuma sekali. Karena hidup ini sekali, maka jangan pernah kita sendiri menyakiti diri sendiri. Itu nggak boleh. Dengan kita banyak mikirin, terus kita sakit, terus kita sampai tercederai, itu sama artinya dengan kita melukai dan mencederai diri sendiri gitu. Kenapa sih orang aja harus disayang sama kita, toh kita nggak sayang sama diri sendiri? Bagiku tuh egois banget. Dan itu bukan sebaik-baiknya manusia, kalau menurutku. Gitu aja kali ya. Nanti kalau saya tuh kalau dipancing hal-hal kayak gini jadinya panjang. Siap, Mbak, siap. Terima kasih, Mbak. Baik. Tapi kalian tuh keren-keren kok. Maksudnya tinggal latihan aja, tinggal bikin komunitas nulis tuh kayak misalnya dia, Andani, itu semangat kalian tuh udah luar biasa banget gitu. Cuman tinggal ya lebih banyak lebih inkonsistensi dan komitnya tuh lebih dikuatkan lagi aja sih. Insya Allah kalian akan menemukan titik kesuksesan pada waktunya. Dan jangan pernah menyerah ya, karena menyerah itu hanya akan membuat diri kita tidak berdaya. Tidak berdaya diri kita sama dengan kita menggadaikan masa depan. Jadi apapun itu bagi saya sih, selama hal yang kita lakukan itu adalah positif, ya go ahead aja. Gitu. Baik, Mbak Neni, sahabat-sahabati, karena kita sudah masuk ya di penghujung waktu, kita sampai waktu forum ini sampai jam 3:30 ya. Jadi jam 15.30 kita sudah melebihi itu. Jadi kita sekarang sudah berada di 15.37. Namun sebelum itu, sebelum kita akhiri forum ini, kayaknya kurang afdol gitu ya. Kalau kita tidak ada sesi foto bersama begitu. Jadi kepada sahabat-sahabat semuanya, sebelum kita akhiri, untuk berkenan meng-on kamera masing-masing ya. Kita sesi foto bersama terlebih dahulu. Baik. Semangat selalu ya kalian semuanya. Aduh, kalian tuh masih muda-muda banget, masih panjang masa depannya, nggak kayak aku. Banyak ini sahabat-sahabat semuanya Ya, kamera ya. Tapi sebelumnya sebelum kita sesi foto bersama nih, saya ingin Mbak Neni ada nih closing statement untuk hari ini untuk sahabat-sahabat semuanya. Apa ya? Bagiku tuh simple sih closing statement-nya, menulis adalah kerja-kerja keabadian. Kalau tidak menulis oleh masyarakat, oleh publik, maka ya tunggu apa lagi, tinggal kita menulis aja. Baik, Kak Neni, luar biasa ya, menulis saja, terus fokus. Baik, kepada sahabat atas segala kekurangannya dalam penyampaian. Baik, tapi sebelum kita akhiri, baik kita sesi foto bersama terlebih dahulu ya, sahabat-sahabati, Mbak Neni. Nah, kepada sahabat-sahabati di sini, barangkali ada yang berkenan ya, dari sahabat-sahabat di sini untuk meng-capture begitu ya, desktopnya dibantu ya dari sana masing-masing. Nah, oke. Kita mulai ya sesi foto bersamanya. 1, 2,
3. Oke. Sekali lagi, gaya bebas ya, sahabat-sahabati semuanya. 2, 3. Baik, terima kasih. Sudah ya, sudah di-capture ya masing-masing dari sahabat-sahabat di sana. Baik, saya selaku host pada hari ini, sebelum saya akhiri forum pada hari ini, sungguh sangat luar biasa materi hari ini. Materinya cukup luar biasa juga, bisa kita dapat aplikasikan ya ke dalam dunia tulis menulis. Jadi kita sebisa mungkin kita dapat mengaplikasikan apa yang kita dapat pada hari ini, begitu ya, ilmu yang kita dapat pada hari ini. Oleh karena itu ada beberapa poin yang bisa saya sampaikan, simpulkan dari forum pada hari ini, walaupun itu tidak bisa menyimpulkan keseluruhan dari materi yang Mbak Neni sampaikan yang cukup luar biasa ya, pembahasannya mulai dari awal hingga akhir. Oleh karena itu beberapa poin yang bisa saya sampaikan yaitu kepada sahabat-sahabat semuanya, teruslah berproses, nikmati, berani, jangan pernah pesimis kita tidak pernah menyelesaikan masalah. Anak muda sekarang itu bukan soal wacana, melainkan aksi yang nyata. Terus berlatih, latihan yang tak pernah henti, proses belajar sangat penting. Belajar tak pernah lekang oleh masa dan waktu, atau dalam istilah lain, long life education. Untuk itu, kepada sahabati-sahabati semuanya, tiada lain kata untuk bisa menulis seperti Mbak Neni ya, terbuat di berbagai media online, itu tentu melewati rintangan, tantangan, dan proses yang cukup panjang yang kita ketahui tadi dari tahun 2015 beliau sudah menulis. Jadi kepada sahabati, terus semangat ya, terus semangat kepada sahabati semuanya, terus berproses, terus berlatih menulis ya, karena tidak ada kata lain untuk bisa menulis sehandal Mbak Neni, jadi menulis saja katanya Mbak Neni ya. Oleh karena itu, saya sekali lagi selaku host Nismi Nugraheni mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya khususnya kepada narasumber kita pada hari ini yaitu Mbak Neni Nurhayati. Terima kasih Mbak Neni ya, yang jauh-jauh dari Bandung. Oke. Sama-sama. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat semuanya melalui forum ini menjadi motivasi dan inspirasi dan mendorong semangat kalian untuk terus menulis ya sahabat-sahabat semuanya. Dan saya juga mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada narasumber, kepada sahabat-sahabat semuanya yang secara tidak langsung ya mulai dari awal hingga akhir ada beberapa kata atau sikap yang kurang berkenan dan juga adanya kekurangan dari forum ini mulai dari awal hingga akhir. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dengan itu saya mewakili seluruh jajaran PMII Komisariat Union Ampel Surabaya sekaligus Kopri Komisariat Union Ampel Surabaya. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku izin live ya. Terima kasih Ya semuanya. Mbak Neni, terima kasih banyak Mbak. Sampai bertemu kembali. Ya. Terima kasih kepada sahabat-sahabat semuanya. Terus semangat ya semuanya dimanapun kalian berada. Tetap terus menulis dan tetap stay safe and health dimanapun kalian berada. Taati protokol kesehatan ya, 3M, menjaga jarak, memakai masker, dan jangan lupa untuk memakai hand sanitizer atau sering mencuci tangan ya. Terima kasih, semangat ya. Nanti kalau misalnya mau menulis bisa ya dikirimkan ke Kopri melalui saya begitu. Nanti bisa kalau misalnya sesuai standar bisa diunggah di Nursam Center. Kita juga ke Mbak Neni ya. Tadi kan sudah ada ya kontak atau emailnya kayak gitu. Terima kasih sahabati Andani, semangat terus sahabati Niken, Nur Rohmah, dan sahabat yang lainnya. Terima kasih. Sampai berjumpa di pelatihan selanjutnya ya sahabati semuanya.
Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih sahabat Rohmah.